Rekan-rekan sekalian, kita masuk sekarang ke modul berikutnya, yaitu pengumpulan data survei statik GPS. Sebelumnya kita sudah membahas beberapa tahapan dalam pelaksanaan survei statik GPS, yaitu tahap perencanaan dan persiapan ya. Dan saya pikir sudah banyak membahas beberapa aspek perencanaan dan persiapan survei GPS, di mana finalnya itu adalah ada pembuatan dokumen perencanaan dan juga formulir-formulir yang nantinya digunakan dalam proses pengumpulan data ya. Nah, sekarang kita akan lihat aspek pengumpulan data ini. Tahapan pengumpulan data suatu survei statik GPS biasanya dibagi 3. Nanti ada tahap persiapan awal, kemudian pengukurannya sendiri di lapangan, dan tahap setelah pengukuran. Nah, pada persiapan awal ini beberapa hal yang perlu diperhatikan, terutama ini tentang pemilihan personil SDM ya, yang diperlukan untuk pengumpulan data survei statik GPS. Kemudian juga aspek monumentasinya dipastikan harus selesai sebelum pengukuran dilaksanakan. Kemudian juga semua peralatan survei juga harus dicek ya, semuanya harus siap untuk melakukan pengukuran di lapangan. Dan juga para anggota tim yang akan terlibat juga harus diberikan penjelasan atau briefing ya. Nah, kemudian nanti kita lihat ada tahap pengukuran, yaitu di lapangan. Nanti ini kita lihat masing-masing ya, habis berikut ini. Dan kemudian ada aspek setelah pengukuran, memastikan bahwa semua dokumen, data, file sudah tersimpan dengan baik, dan peralatan-peralatan yang digunakan juga sudah dicek kembali dan ditempatkan di tempatnya masing-masing ya. Tapi nanti kita lihatlah semua ini bersama-sama ya. Nah, ini tahap persiapan awal survei statik GPS. Seperti sudah disampaikan sebelumnya, tahapan persiapan awal ini terdiri dari 4 hal yang utama ya. Ada beberapa hal yang lain, tapi yang utama ini yaitu pemilihan personil yang akan terlibat dalam semua tahapan pelaksanaan survei statik GPS ini dari pengukuran di lapangan. Kemudian monumentasi titik-titik yang akan diukur, apakah sudah siap atau belum. Kemudian juga pengecekan peralatan, terutama peralatan untuk pengamatan, yaitu receiver GPS, antena, dan semua peralatan pelengkapnya. Juga nanti tentunya peralatan-peralatan komputer, kemudian hard disk USB untuk merekam atau menggandakan data, dan juga pengolahan data nantinya ya, malam harinya. Dan kemudian juga kegiatan yang perlu dipersiapkan, nanti tentunya harus ada penjelasan kepada seluruh tim, anggota tim, tentang apa yang harus dikerjakan nanti untuk pengukuran di lapangan ya. Dan memang sebaiknya pengumpulan data survei statik GPS ini tidak dimulai sampai semua tahapan persiapan awal ini selesai dilaksanakan. Meskipun dalam kondisi tertentu ya, misalnya terkait monumentasi, bisa saja kalau daerah surveinya itu luas dan melibatkan banyak titik, misalnya ratusan titik, kita tidak perlu menunggu pilar atau monumen titik itu terbangun semuanya ya. Minimal berapa persennya sudah berjalan, jadi bisa yang tim pengukuran bisa melakukan pengukuran di titik-titik yang sudah dimonumentasi ya. Karena kalau nunggu nanti ratusan titik itu dimonumentasi, kadang-kadang tidak efektif juga, tidak efisien ya. Tapi dilihat-lihat nanti kondisi lapangan ya.
Jadi kalau misalnya jumlah titiknya banyak dan waktunya tidak terlalu panjang, ya kadang-kadang bukan paralel ya, jadi susul menyusul ya. Jadi titik-titik yang sudah dimonumentasi yang paling awal yang sudah stabil ya kita ukur dulu ya. Kemudian tentunya nanti tim pelaksana bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua kegiatan persiapan awal ini telah selesai dilaksanakan ya. Nah, ini personil survei statik GPS. Tentunya ini contoh saja. Dalam pelaksanaan suatu survei statik GPS tentunya nanti harus ada ketua tim pelaksananya. Kemudian di bawah ketua tim pelaksana biasa ada koordinator lapangan ya. Nah, koordinator lapangan ini biasanya membawahi tiga grup lah ya. Jadi ada grup yang membangun monumen atau tugu. Nah, ini harus ada koordinatornya beserta anggota-anggotanya ya. Kemudian nanti ada ini ketua tim yang ngukur di lapangan. Ini yang melaksanakan survei GPS dengan receiver GPS di titik-titik yang telah dibangun tugunya tadi ya. Nah, ini tentunya tim-tim lapangan ini jumlahnya sejumlah receiver yang dioperasikan untuk sesi-sesi pengamatan, dan anggotanya ya disesuaikan jumlahnya sesuai dengan jumlah tim lapangan ya. Dan kemudian juga tentunya harus difikirkan personil untuk melakukan koordinator pengolahan data, dan ada anggotanya mungkin ya, kalau semakin data yang harus diproses banyak setiap harinya karena mungkin baseline-nya banyak yang diamati, ya tentunya perlu anggota lah ya. Meskipun kadang-kadang kalau surveinya kecil ya, kita cukup hanya ada satu orang pengolahan data ya. Tapi kalau surveinya besar gitu ya, dan banyak data setiap hari yang diamati, ya mungkin bagus juga kalau punya beberapa orang lah ya yang bisa mengamati. Tapi ini contoh saja, dan nanti saudara lihat semakin besar survei dan melibatkan banyak titik, biasanya nanti timnya akan lebih banyak orangnya ya. Tapi kalau misalnya surveinya hanya melibatkan beberapa puluh titik saja, mungkin timnya bisa lebih ramping ya. Bahkan kadang-kadang ada yang bisa saling dirangkap ya. Misalnya bisa saja nanti yang anggota tim pengamatan lapangan ini juga bagian daripada tim pengolahan data, bisa saja ya. Atau bisa juga anggota dari tim pembangunan tugu ini juga anggota dari tim survei lapangan nantinya ya. Jadi bisa saja ya. Nah, tapi yang penting nanti setiap personil yang terlibat itu punya kualifikasi, kompetensi, dan pengalaman yang memadai terkait masing-masing tugasnya di lapangan nanti ya. Jadi kalau yang tugasnya ngolah data ya dia harus punya kualifikasi, kompetensi, pengalaman untuk itu. Yang survei di lapangan pun seperti itu, dan yang bangun tugu juga harus punya kualifikasi, kompetensi, dan pengalaman ya. Karena tidak mudah juga bikin monumen atau tugu, terutama milih lokasi yang baik, bikin tugu yang kuat, dan seterusnya ya. Jadi ini kira-kira contoh dari skema personil survei statik GPS yang nantinya perlu dibangun ya. Nah, ini beberapa hal yang harus diperhatikan dalam proses monumentasi tugu atau pilar GPS. Jadi seperti disampaikan sebelumnya, monumen atau tugu ini merupakan representasi titik beserta koordinatnya di lapangan ya. Jadi nanti kita lihat biasanya di lapangan ini ada tugu, nanti representasi koordinatnya itu di sini nih ya. Di tengah-tengah, di atas ini biasanya nanti ada semacam paku atau apa ya, dan kita centering ke sini alatnya ya.
Jadi tugu ini merepresentasikan koordinat di lapangan ya. Oleh sebab itu nantinya karena dia merepresentasikan koordinat, ya kalau bisa tugu ini ya memang harus bertahan selama mungkin ya, dan dapat berguna untuk sebanyak mungkin pihak. Karena kalau nanti orang-orang yang ingin memerlukan koordinat titik yang direpresentasikan tugunya, dia cari ke lapangan, ada memang ya. Jadi harus ada di sana, kemudian tidak rusak, tidak hancur, jangan sampai hilang ya. Karena kalau tugunya hilang atau hancur ya berarti koordinatnya hilang juga ya, representasi koordinat tersebut di lapangan ya. Meskipun bisa dikira-kirakan, tapi kalau kita nyari ketelitian senti atau mili malah repot ya, merekonstruksinya lebih susah ya. Jadi memang pertama-tama monumen ini harus dikonstruksi sesuai dengan spesifikasi teknis yang diminta ya. Karena biasanya tentunya spesifikasi teknis ini sudah mempertimbangkan semua aspek dari mulai kekuatan tugu, kemudian daya tahannya, peletakannya juga bisa bertahan lama, tidak terganggu proses pembangunan di sana dan seterusnya ya. Jadi tolong diperhatikan nanti spesifikasi teknis yang diminta ya untuk pembuatan tugu tersebut. Nah, kadang-kadang ini harus diperhatikan ini ya, kalau misalnya tugunya masih belum final, masih sementara gitu ya, hanya penanda saja, nah itu nggak boleh dilakukan pengamatan ya. Jadi pengamatan itu harus pada tugu monumen yang sudah ada tugu pilar dan kemudian juga sudah ada keterangannya, nomornya ya, dan juga sudah ada biasanya penanda untuk titik yang merepresentasikan koordinatnya ya. Jadi dengan kata lain tugu yang sudah dianggap final lah untuk dilakukan pengukuran ya. Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan dalam proses monumentasi ya, titik-titik survei statik GPS. Yang pertama, monumentasi dilakukan setelah lokasi titik disetujui lah ya. Maksudnya dia secara teknis sudah oke. Jadi maksudnya ruang pandang ke langit segala macam sudah oke. Kemudian juga izin untuk menempatkan tugu titik tersebut di lokasi yang kita pilih itu sudah disetujui oleh yang punya lahan ya. Misal kalau kita taruh di lingkungan sekolah ya, kepala sekolah dan segala macam sudah oke. Dan kemudian juga setelah kita konfrontir dengan tata ruang dan segala macam, memang itu yang paling pas lah ya. Jadi monumentasi ini kita lakukan setelah semua pihak yang terlibat oke lah ya, disetujui dalam tanda petik bahwa ini secara teknis, secara administratif dan segala macam sudah pas di situ ya. Dan kemudian bentuk, ukuran dan rupa tugu ini nanti harus mempunyai aspek fungsional yang jelas ya. Biasanya sih ini kita nanti mengikuti spek ya. Ini contoh misalnya ada di satu lokasi ini ada tugu titik GPS dan di sebelahnya ini ada tugu juga nih ya, tugu titik survei ya. Dan ya bentuknya, konstruksinya segala macam ya nantinya ya sesuai dengan spesifikasi dari pekerjaan ya. Kalau dalam kasus ini kan ini ada 4 pilar yang kita lihat di sekitar titik tugu ini ya. Jadi ini di samping juga untuk menjaga tugu ini juga sebenarnya ini untuk semacam titik bantu rekonstruksi ya. Kalau seandainya karena sesuatu hal tugu ini hilang atau hancur bagian atasnya ini ya. Tapi tentunya nanti bentuknya beda-beda lah ya. Saudara mungkin bisa lihat macam-macam tugu ya. Kemudian monumen atau tugu setiap titik harus dirancang dan dibuat agar dapat bertahan selama mungkin ya.
Jadi memang kedalamannya biasanya lebih dalam ya kalau kita ingin bertahan selama mungkin. Jangan sampai tugu itu cuma masuk ke tanahnya itu sangat dangkal. Kadang-kadang ketabrak sesuatu dia langsung terguling ya. Dan juga dalam kasus ini kan dia juga dijaga ya oleh 4 pilar ini. Itu dari segi fisik ya. Tapi bertahan lama juga dalam artian lokasi tersebut tidak digunakan untuk pembangunan ya di masa mendatang seperti yang saya sampaikan sebelumnya. Jadi jangan sampai misalnya kita bangun tugu di sini tiba-tiba setahun kemudian ada program pelebaran jalan dan ini harus dipindahkan ya. Tapi kalau tugu dipindahkan kan sama saja dengan artinya ya tugu itu sudah tidak berfungsi lagi ya. Kemudian juga tugu harus stabil dalam semua arah, horizontal maupun vertikal, jadi tidak di pinggir tebing dan segala macam ya. Contohnya kasus ini kita lihat ini dalam semua arah dia stabil lah ya, di kawasan yang rata ya. Dan kemudian di atas tugu ini biasa ada marker ya, di sini ada marker. Harus dibuat dari logam yang tahan karat dan kalau bisa memang dia menyatu dengan kuat ke tugu ya. Karena kadang-kadang kalau ada yang iseng ya dicongkel-congkel ini si markernya repot juga nantinya ya. Bisa penanda titiknya bisa hilang repot. Dan kemudian nanti setiap tugu harus dibuat deskripsi dan fotonya secara jelas dan informatif ya. Nanti ada form-form yang untuk diisikan ya di dalam monumen tersebut. Nah, kemudian tentunya peralatan-peralatan yang akan diperlukan untuk survei statik GPS ya nanti harus dicek ya dan dipersiapkan sebelum ke lapangan ya. Yang paling penting tentunya receiver GPS dan antenanya ya. Jangan lupa peralatan pelengkap lapangan ya. Biasanya nanti ada receiver yang GPS yang perlu tribra. Dia perlu tripod ya untuk menempatkan di atas titik, kan tidak mungkin dipegangin dengan pole gitu ya. Biasa kalau survei statik itu ditaruh di atas tripod. Kemudian kabel-kabel yang terkait dengan receiver itu juga harus disiapkan ya. Biasanya ada kotaknya sendiri ya. Antenanya juga kalau ada antena luar disiapkan. Nah, kemudian tentunya ya kalau kita mau ke survei ke lapangan ya biasanya untuk pengolahan data nantinya ya perlu komputer dan perangkat lunak ya. Meskipun biasanya komputer ini disimpan di base camp ya. Jadi biasanya pada saat pengukuran di lapangan ya kita cuma membawa receiver, antena, peralatan pelengkap lapangan. Jarang kita membawa laptop ya. Laptop itu biasanya di base camp lah kita simpan. Meskipun dalam beberapa keperluan tertentu mungkin ya kalau mau bawa laptop juga bisa saja ya. Mana tahu nanti ada perlu apa-apa ya. Dan kemudian yang juga harus dipersiapkan itu penyimpanan data ya. Untuk nantinya kita mendownload data pengamatan dari receiver ke komputer untuk diolah. Bisa kita pakai hard disk atau USB ya. Terserah kita lah ya. Yang diperlukan apa. Nah, sebelum pengamatan dilaksanakan, memang receiver yang akan kita pakai, receiver GPS itu harus kita cek dulu ya. Kita pastikan dulu bahwa semuanya oke. Nah, terutama pertama kita harus cek receivernya, antenanya, kemudian baterai kering atau basah. Kalau dia menggunakan baterai basah yang akan digunakan udah kapasitasnya sudah full dan siap untuk dipakai ya. Jadi semua baterai untuk seluruh tim ya harus kita cek semua kapasitasnya dan siap untuk digunakan.
kita juga harus tahu ini baterai ini tahan berapa lama dan segala macam ya. Jadi kita bisa nanti mendesain ya berapa kali dipakainya ya. Dan kemudian juga backupnya juga harus disiapkan ya. Jadi baterai kering ini di samping jumlahnya juga samping kapasitasnya jumlahnya harus kita pastikan ya. Kemudian juga memori penyimpanan data di dalam setiap receiver itu sudah kita cek bahwa dia kapasitasnya cukup untuk pengamatan ya. Jadi kalau bisa pada saat mulai betul ya memang kalau mau lebih maksimal dikosongkan dulu, kemudian dibawa ke lapangan jadi bisa digunakan untuk waktu yang lama ya. Dan tentunya nanti semua pengecekan ini tanggung jawabnya itu ada di kedua ketua tim lapangan ya. Jadi nanti setiap tim lapangan itu kan punya ketua ya. Nah, dia harus memastikan bahwa receiver yang akan digunakan oleh timnya, kemudian semua baterainya dan backupnya sudah dicek dan semua memorinya, pokoknya tinggal jalan aja ya. Dan nanti biasanya kalau dibiasakan ini ya, meskipun receiver GPS itu jarang rusak, tapi ada bagusnya itu semua receiver yang akan digunakan sebelum survei itu biasanya dites dulu lah ya, pakai zero baseline test ya. Nah, coba kita lihat ini metode zero baseline test ya. Nah, ini metode yang umum digunakan untuk ngetes apakah receiver GPS itu masih berfungsi sebagaimana mestinya atau tidak. Nah, jadi settingnya semacam ini. Jadi ada dua receiver ya yang mengamati satelit-satelit GPS menggunakan hanya satu antena ya. Jadi sinyal dari antena ini kemudian dipecah ya, ada splitternya ke dua receiver ya. Jadi kita melihatnya seolah-olah kedua receiver GPS ini mengamati satelit yang sama ya. Ya memang karena faktanya memang begitu ya. Jadi semua kesalahan dan bias yang diamati oleh kedua receiver ini ya akan sama ya. Karena kan sebenarnya antenanya satu yang mengamati satelit yang sama persis, kesalahannya semua sama, biasnya juga sama, kecuali yang berbeda adalah nanti level noise berbeda tergantung receiver dan kesalahan-kesalahan yang terkait receiver ya. Tetapi yang lain-lainnya itu persis sama ya. Nah, kita lihat nanti perhitungannya sama seperti relative positioning. Jadi kita data yang diamati oleh dua receiver ini kita istilahnya kita kurangkan ya. Mau biasanya kan double difference nanti ya. Jadi dua receiver mengamati beberapa satelit yang nanti kita bisa menciptakan single difference, double difference, dan triple difference. Bagaimana biasanya? Persis sama seperti relative positioning, tapi panjang baseline-nya sekarang 0 ya. Nah, jadi nanti kita lihat semua kesalahan dan bias ya hilang ya dalam proses double differencing. Nah, nanti yang berbeda itu cuma noise-nya saja, yang tinggal noise-nya. Oleh sebab itu kalau kedua receiver bagus, nanti hasil perhitungan pengolahan baseline-nya itu dia akan memberikan panjang baseline ya sekitar harusnya sih orde beberapa milimeter saja ya. Kalau kita menggunakan fase misalnya L1 atau L2 kan panjangnya 2 mili saja nanti. Nah, kalau tiba-tiba dari hasil hitungan dapat panjang baseline-nya itu katakanlah beberapa desi
Berarti ini ada problem dengan salah satu receiver ya. Nah, cuma masalahnya kalau dua begini kita nggak tahu receiver mana nih yang kurang bagus ya. Apakah satu atau dua. Nah, caranya kita pakai receiver yang berikutnya. Nah, misalnya kita pakai receiver ketiga. Kalau pasangan R1 dan R3 itu ternyata hasilnya bagus, baseline-nya mendekati hanya beberapa mili, berarti R2-nya yang masalah. Tetapi kalau R1 dengan R3 tetap jelek, nah kita masih bingung apakah R1 yang jelek atau R3-nya yang jelek. Nanti R3 dites lagi dengan R2 ya. Nah, jadi memang pengetesannya itu nanti melibatkan semua receiver yang akan diuji dan dilakukan konsekutif ya. Dua receiver. Kalau misalnya 1 dan 2 ini udah oke langsung, ya langsung ganti 3 dan 4 ya. 3 dan 4 oke, ganti sampai semua receiver yang akan digunakan di dalam survei sudah dicek dan dites dengan zero baseline 0 ini ya. Nah, selanjutnya yang perlu kita cek juga adalah peralatan pelengkap ke lapangan ya. Nah, ini biasanya setiap ketua tim lapangan ya, ketua dari setiap tim lapangan ini harus memastikan betul ini ya. Biasa malam-malam sebelum besoknya berangkat kan, jangan diceknya pas besok paginya ya. Malam-malam itu sudah dipersiapkan, dicek, jadi semua tripod ya, tribrah yang diperlukan, kemudian kabel-kabel di kotak peralatan receiver itu sudah oke ya. Kemudian yang peralatan-peralatan komunikasi juga ya. Kemudian kalau perlu penunjuk waktu, tapi zaman sekarang kan dari HP bisa ya. Tapi kalau minimal satu anggota tim itu ada yang pakai jam tangan misalnya ya. Kemudian juga perlu kamera nanti karena biasa kita perlu mengambil foto pada saat pengamatan ya dari berbagai arah. Bisa juga sih pakai handphone ya. Tapi biasanya kalau pakai handphone masing-masing anggota itu nggak terkoordinir jadinya ya. Kalau misalnya ada satu kamera yang khusus dia untuk motret titik-titik, itu lebih terjaga lah. Jadi maksudnya semua foto saat pengamatan di semua titik yang dilaksanakan oleh tim tersebut itu ada di kamera tertentu ya. Kemudian kalau masalahnya kemudian setiap orang ingin moto-moto sendiri, yaitu sebagai backup penambah saja ya. Kemudian tentunya formulir-formulir yang diperlukan itu harus dibawa beserta alat-alat tulis ya. Ini juga best practices lah ya. Semua yang diperlukan itu sudah dicek malam harinya. Biasa ditempatkan di tempat tertentu malamnya, kemudian besok pagi begitu bangun segala macam tinggal bawa ya. Meskipun bagus juga kalau pas paginya sekali lagi dicek ulang ya, mana tahu ada yang memindah-mindahkannya pada saat tidur dan seterusnya ya. Nah, kemudian kalau komputer dan software ini tentunya ya ini dicek oleh yang nantinya bertanggung jawab untuk pengolahan data ya, ataupun juga oleh tim lapangan nanti untuk mendownload data ya. Tapi biasanya ini koordinator pengolahan data lah ya, yang biasanya mengecek ini ya. Jadi harus memastikan bahwa komputer, laptop ya, perangkat-perangkat lunak bekerja dengan baik kemudian ya. Kemudian ya tentunya harus dites semua lah ya. Di samping softwarenya dites juga untuk nge-backup data, ngerekam data dan segala macam ya. Apalagi nanti kalau mau nge-backup ke cloud ya, berarti harus ada hubungan internet atau perlu apa itu ya, SIM card atau perlu apa ya.
agar nantinya bisa connect dengan internet meskipun di lokasi yang kadang-kadang tidak ada sinyal. Nah, ini bagaimana ininya ya. Jadi untuk downloading data dari receiver ke komputer, nah itu perlu diperhatikan juga. Port-portnya sudah ini, kabel-kabelnya dan segala macam ya. Jangan sampai lupa yang kecil-kecil itu ya. Kemudian juga software harus diperhatikan betul ya. Kalau bisa yang paling up to date lah ya yang kita gunakan. Kemudian untuk menggandakan atau membackup data ya perlu hard disk dan USB dalam jumlah yang cukup ya. Jadi jangan pas-pasan ya, jangan sampai nanti malah kekurangan hard disk atau USB begitu akhir-akhir survei, begitu data sudah banyak ya. Jadi ini perlu ya untuk backup. Dan kalau bisa kita juga nyimpen di cloud, ya tentunya ini harus ada koneksi internet dari kawasan survei. Nah itu bagus juga ya, perlu dicek juga itu. Jadi kalau bisa memang kita bisa connect ke internet di lapangan. Jadi di samping kita simpen di hard disk dan USB, ada baiknya kita simpen di cloud juga lah ya, biar lebih aman ya. Kan bisa saja terjadi kalau di lapangan hard disk dan USB bisa aja nanti tiba-tiba rusak, hilang atau apalah gitu ya di perjalanan juga. Tapi kalau sudah di cloud ada, bisa di Dropbox atau di Google Cloud atau di mana gitu ya yang kita biasa, ya itu malah lebih bagus ya. Ini juga perlu diperhatikan lah oleh ketua atau koordinator pengolahan data nantinya ya. Nah, kemudian yang perlu juga nanti harus ada selalu briefing ya, penjelasan terhadap seluruh anggota tim yang akan ikut terlibat dalam survei. Jadi biasanya dilakukan oleh ketua tim pelaksana ya. Tentunya didampingi nanti oleh koordinator, setiap koordinator, apakah koordinator lapangan, koordinator pengolahan data, atau koordinator dan koordinator pembangunan tugu ya. Nah, kemudian dalam proses briefing ini nanti salinan-salinan dari dokumen perencanaan survei dan juga formulir-formulir yang terkait pengamatan yang sudah disiapkan itu sebaiknya bisa mulai didistribusikan ya ke tim-tim lapangan. Jadi sambil dijelaskan, sambil anggota tim bisa ngelihat dokumen perencanaan dan juga formulir-formulir yang terkait pengamatan ya. Dan nantinya ya penjelasan ini harus memastikan bahwa seluruh anggota tim itu paham lah ya beberapa hal ya. Ini contoh-contoh saja, nanti kita lihat formulirnya bisa ya. Misalnya nama-nama anggota tim, personil dari tim harus saling kenal lah ya. Kemudian konvensi penamaan titik, file, dokumen saat pengamatan ya. Kemudian tentunya jadwal waktu pengamatan, mekanisme pergerakan tim-tim lapangan ya. Kemudian waktu pengolahan baseline-nya bagaimana dan seterusnya ya. Lokasi dan waktu untuk pemindahan data setiap harinya di mana gitu ya. Dan juga hal-hal yang sifatnya non teknis ya nanti dijelaskan ya di sini ya. Misalnya kalau makan bagaimana ya. Apakah kalau misalnya survei seharian, makan siang di lapangan bagaimana ya. Kemudian juga yang lain-lain ya, masalah tidur, masalah mandi. Kemudian juga kalau masalah apa mau sholat dan seterusnya, bagi yang sholat dan seterusnya ya. Jadi semua yang teknis dan non teknis biasanya di dalam briefing itu dijelaskan lah ya, dan tentunya ada tanya jawab dan seterusnya nantinya. Coba kita lihat beberapa contoh formulir-formulir yang kerap dibuat ya untuk pengamatan survei GPS. Tapi contoh-contoh ini tentunya nantinya disesuaikan ya dengan karakteristik dan kebutuhan survei dan atau perkembangan teknologi lah ya. Jadi formulir ini hanya contoh,
tapi biar memberikan gambaran atau wawasan bahwa segala sesuatu itu memang kalau bisa diseragamkan ya, dan dibuat formnya sehingga nanti tidak ada yang terlupa ya. Misalnya di sini contoh yang namanya lambar pengecekan perencanaan. Misalnya ditanyakan di sini apakah untuk apa ya istilahnya folder-folder untuk dokumentasi proyek sudah dibuat atau belum ya. Kemudian juga spesifikasi teknisnya sudah diperoleh, misalnya lokasi survei, jumlah titiknya berapa, metode pengamatan, hasil yang diharapkan, tujuan survei, instrumentasi, perangkat lunak, nah, itu dituliskan ya. Jadi biar semua yang terlibat nanti bisa melihat. Kemudian juga apakah penomoran dan penamaan sudah didefinisikan. Kemudian apakah peta-peta yang diperlukan sudah ada ya, peta topografi, apakah peta tematik, peta indeks dan segala macam ya. Apakah formulir rekonesan titik dan ringkasan rekonesan sudah ada. Kemudian juga titik-titik survei yang ada di lapangan apakah sudah ada dan seterusnya ya. Dan apakah ada pertemuan dengan instansi-instansi terkait atau Pemda dan segala macam ya. Dan nanti harus jelas siapa yang buat, tanggal yang buat dan seterusnya. Ini juga nanti masalah konvensi penomoran dan penamaan file dan segala macam juga contoh aja ini ya. Itu dibuat ya. Misalnya jelas ini nama proyek sudah ada, kode proyek, nomor titik ya, titik GPS yang mau diukur ditulis, sesi pengamatan keberapa. Kemudian untuk pengolahan data nanti struktur direktori datanya di komputer ya kalau sudah ada ya. Kalau di sini untuk backup juga kebetulan ini masih CD DVD, bisa saja nanti hard disk USB ya dan seterusnya ya. Dan juga sampai penamaan file itu diatur ya. Maksudnya jadi semua orang nanti mengikuti sama seluruh tim ya. Dan tentunya yang buat siapa, tanggal pembuatannya. Jadi form-form semacam ini kalau dibagikan ke semua tim-tim lapangan atau tim-tim yang pengolahan data dan seluruh macamnya, jadi jelas ya, nanti standarnya ada. Kemudian juga untuk namanya lembar pengecekan pendesainan dan rekonesans. Jadi ini juga ada beberapa yang harus diisi ya, sebelum survei dimulai ya. Jadi nanti dengan ini tim-tim lapangan juga bisa ngelihat nantinya ya apa yang sudah ada ya, misalnya peta desain jaringan, formulir rekonesan, skyplot, jadwal waktu pengamatan. Ini harus dipastikan ya sudah ada atau belum ya. Kemudian juga lokasi titik ya, plot di peta ya. Jadi nanti coba saudara baca. Jadi intinya itu semua yang sudah dilakukan itu didokumentasikan di dalam dokumen perencanaan dan kemudian dijabarkan dalam formulir-formulir pengamatan. Misalnya nanti formulir rekonesans titik oleh tim rekonesan itu misalnya titik nomor berapa segala macam ya, letaknya di mana, kelurahannya sampai tanggal rekonesansnya kapan dan seterusnya. Apakah dapat dicapai atau mobil apa tidak, obstruksinya bagaimana ya. Dan nanti digambarkan di sini untuk mencapai titik misalnya ikut jalan mana gitu ya. Kemudian belok kemana, kemudian itu nanti ada titiknya di mana kira-kira ya. Diagram lokasinya juga digambarkan, diagram obstruksinya digambarkan. Nah ini nanti untuk setiap titik ini ada ya. Formulir rekonesans titik ini. Sehingga nanti formulir rekonesans titik ini kan dibuat oleh tim rekonesans sebelum survei berlangsung ya. Nah ini nanti dikopikan kepada tim-tim lapangan. Jadi kalau tim lapangan yang misalnya akan berkunjung ke nomor titik tertentu,
itu dia membawa formulir rekonesans titik ini yang sudah dibuat oleh tim yang waktu mencari titik dan membuat monumentasi dan seterusnya ya, yang melakukan rekonesans di awal. Nah, ini formulir ini nanti bermanfaat untuk yang akan bikin tugu atau yang juga akan melakukan survei pengamatan di titik tersebut ya. Jadi biasa nanti ini di copy, kemudian timnya itu dengan berdasarkan formulir rekonesans titik ini bisa mencapai lokasi dengan cepat ya. Dan mungkin di sini ada catatan-catatan. Misalnya kondisi lokasi titiknya, bagaimana bergunung segala macam itu mungkin ada di sini ya. Catatannya juga mungkin harus ketemu siapa kalau di sana dan seterusnya. Ini dibuat oleh tim yang melakukan rekonesans di awal ya. Jadi yang formulir-formulir ini dibuat dengan sebaik mungkin sehingga nanti orang yang akan melakukan pengukuran itu bisa terbantu lah ya. Tidak perlu bertanya-tanya terlalu banyak lah untuk mencapai lokasi. Ini beberapa formulir contoh yang lainnya. Contohnya di sini formulir ringkasan rekonesans ya. Ada titik-titiknya di mana, kelurahan mana, kemudian yang rekon siapa, tanggal berapa ya. Baru apakah memang titik lama dituliskan ya. Apakah aman, tidak aman, bisa dicapai mobil apa tidak, obstruksinya bagaimana, keberadaan tugu, dan bagaimana penggunaan dalam proyek ini sebagai titik ikat atau sebagai titik baru misalnya ya. Jadi ini direkap semua. Dan kemudian nanti juga ada formulir rencana waktu pengamatan. Misalnya titik nomor berapa terus didaftar di sini ya. Nanti tanggal pengamatan dituliskan, jam awal pengamatan, jam akhir, receiver yang harus digunakan apa, tim pengamat siapa. Kemudian dari titik ini selanjutnya ke titik mana dituliskan di sini ya. Jadi ini juga lembaran-lembaran ini juga nanti dikopikan ini ya, diberikan kepada tim-tim pengamat yang terkait ya. Jadi semua tim itu memahamilah apa yang terjadi, kemudian apa yang akan dilaksanakan ya. Dan kemudian juga ini membuat pergerakan tim nanti lebih efektif, lebih efisien. Meskipun di samping formulir-formulir ini tentunya kalau ada kebingungan atau hal-hal yang perlu ditanyakan ya komunikasi dengan Basecamp dan seterusnya bisa tetap dilakukan ya. Nah, ini contoh beberapa formulir lainnya, misalnya ini deskripsi titik kontrol geodetik ya. Jadi titik-titik yang akan diukur itu nanti harus dicatat semua ini. Keterangan-keterangan yang diperlukan ya, misalnya pengamatan oleh siapa, receivernya siapa, waktunya, tanggal, keterangannya dan segala macam ya. Bahkan ini sketsa lokasi stasiunnya bagaimana ya, terletak di mana, apakah di pinggir jalan utama gitu ya. Kemudian apakah ada sungai di sini misalnya, titiknya ada di sini misalnya ya. Itu dijelaskan semua. Kenampakan yang menonjol apa, jalan ke lokasi bagaimana ya. Transportasi akomodasi ke tempat itu bagaimana, dibuat oleh siapa, tanggal berapa, dan diperiksa oleh siapa, itu harus jelas di sini ya. Dan di sini nanti dijelaskan lagi sketsa umumnya, peta situasinya lah ya, untuk mencapai titik tersebut bagaimana gitu ya. Kemudian nanti juga digambarkan sketsa detailnya di sekitar titik ya. Kemudian juga biasanya ada foto-foto lah menuju lokasi itu bagaimana fotonya ya. Berapa kilometer dari lokasi sudah ada fotonya, semakin dekat gitu ya, berapa meter, dan
Jadi ini biasa dibuat pada saat rekonesans dan seterusnya ya. Dan kemudian bisa digunakan oleh tim yang nantinya akan mencari titik tersebut ya. Tapi kalau yang kedua yang sebelah kiri dan tengah ini juga sebenarnya bisa dibuat oleh tim pengamatan ya, atau bisa juga tim pengamat itu menggunakan yang sudah dibuat oleh tim rekonesans, tapi kemudian dia bisa mendetailkan kembali ya. Kalau seandainya misalnya begitu dia cek di lapangan ternyata ada beberapa penampakan yang mungkin penting, itu bisa digambarkan. Karena kalau formulir ini nantinya juga akan bermanfaat untuk orang yang nantinya akan menggunakan titik tersebut ya, perlu ke arah sana ya, perlu berjalan ke arah sana. Jadi biasa formulir-formulir yang sudah di sini nanti dimasukkan juga ke dalam laporan survei ya. Nah, ini beberapa contoh formulir terkait pengamatan lainnya. Nah, ini biasanya nanti kalau sudah dilaksanakan itu nanti pada saat pengamatan itu difoto ya. Jadi misalnya kalau ada pengamatan GPS receiver sudah berdiri di titik, nanti difoto dari berbagai arah ya. Ini dari arah pandang ke utara, ke timur, ke selatan, ke barat ya. Untuk gambaran sekitar ini ya. Dan selama di lapangan nanti ya, selama pengamatan beberapa hal harus dicatat nanti ya. Bisa dibaca di sini ya. Bahkan sampai nama yang ngukur siapa, instansinya, kemudian mass angle-nya berapa yang dipakai ya, berapa derajat, interval pengamatan bisa berapa detik, mau 15 detik atau apa ya. Nah, nanti dicatat jumlah minimum satelit yang teramati. Tinggi antena juga sebelum pengamatan diukur, misalnya 3 kali, di sini sesudahnya juga 3 kali ya. Kemudian peralatan-peralatan ditulis ini, nomor seri, antena, tribra, segala macam lah ya yang bisa ini. Kemudian data-data pengukuran meteorologi juga, kalau diukur tuh jam berapa ya, temperatur basah berapa, temperatur kering, tekanan udara ya. Dan biasa diukur di awal, di tengah, dan akhir dari pengamatan ya. Jadi saudara lihat ini di saat pengamatannya agak detail ya. Bahkan ini di beberapa informasi tentang satelit ya. Kemudian gangguan serius selama pengamatan apa, kemudian file data kalau mau ya. Tapi seperti saya katakan sebelumnya ya, ini tentunya disesuaikan lah ya dengan receiver yang digunakan, karakteristik survei ya. Mungkin ada hal-hal yang tidak perlu dicatat, tapi ada hal-hal lain yang belum ada di formulir ini perlu ditambahkan ya, misalnya. Nah, itu bisa saja ya. Jadi silahkan saja. Jadi tujuan formulir ini sebenarnya, formulir-formulir ini untuk agar supaya yang ngamati itu bisa lebih mudah, tapi juga tidak melupakan hal-hal yang perlu dicatat ya. Karena nanti informasi-informasi ini kalau tidak distandarkan seperti ini, kadang-kadang kita lupa ya pada saat di lapangan ya. Ada yang perlu dicatat, tidak dicatat ya. Tapi kalau sudah ada formnya kan tinggal ngisi ya. Apa yang perlu dicatat, foto yang harus diambil, dan seterusnya ya. Jadi itu kira-kira contoh-contoh formulir pengamatan.